Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Masruroh, NIM 1051974. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi groundwork telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri, dengan merumuskan dan melalui pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahun MPR tahun 2002. Bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan ketetapan MPR No. 1/MPR/2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Kita tinjau kembali ke belakang tentang sejarah konstitusi sebelum masuk ke Indonesia. Secara umum, terdapat dua macam konstitusi, yaitu 1. Konstitusi tertulis dan 2. Konstitusi tak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar UUD yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian, wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah disusun melalui dan oleh hukum sejak zaman Yunani. Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi. Koleksi Artoletes sendiri berhasil mengumpulkan sebanyak 158 konstitusi dari berbagai negara. Setelah Kekaisaran Roma, pengertian konstitusi adalah suatu kumpulan ketentuan peraturan yang dibuat oleh kaisar. Arti penting dari suatu konstitusi dalam negara yaitu: yang pertama, dengan adanya UUD, penguasa dapat mengetahui aturan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan. 2. Sebagai hukum dasar, dan 3. Sebagai hukum yang tertinggi. Van Vollenhoven dalam buku karangannya Statute of the ia membagi kekuasaan menjadi 4 macam, yaitu pemerintahan, bestur, perundang-undangan, kepolisian, dan pengadilan. Dalam suatu konstitusi itu umumnya terbagi atas 6 dan masing-masing kekuasaan itu diurus oleh suatu badan atau lembaga tersendiri, yaitu kekuasaan membuat undang-undang legislatif, kekuasaan melaksanakan undang-undang eksekutif, kekuasaan kehakiman yudikatif, kekuasaan kepolisian, kekuasaan kejaksaan, dan kekuasaan memeriksa keuangan negara. 3 hal yang harus dipisahkan secara ketat adalah dalam suatu konstitusi: 1. Kekuasaan membuat undang-undang legislatif, 2. Kekuasaan melaksanakan undang-undang eksekutif, dan 3. Kekuatan kehakiman yudikatif. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.